Beberapa dekade lalu, para astronom mengira Merkurius tidak berotasi. Mereka juga mengira Merkurius selalu menghadap matahari pada satu sisi yang sama. Pada 1965, barulah para ilmuwan menemukan bahwa planet ini berotasi, tapi dengan kecepatan siput. Satu rotasinya setara 57 hari di bumi. Bulan tidak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur karena gravitasi bumi. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertemu dalam 3,75 miliar tahun. Keduanya saling mendekat dengan kecepatan ekstrem. Saat bertabrakan, kedua galaksi ini akan membentuk dua galaksi elips raksasa. Wow! Jupiter memiliki lautan yang paling luas di tata surya. Tidak seperti di bumi yang berisi air, lautan di Jupiter mengandung hidrogen metalik. Kedalamannya sungguh mencengangkan, 40.234 km, sama dengan jarak keliling bumi. Pada 1999, NASA kehilangan pengorbit Mars mereka karena satu tim di sana menggunakan satuan metrik, sementara yang lain menghitung dengan bantuan satuan imperial. Venus terkenal dengan angin kuatnya. Di atas awan, anginnya berhembus 50 kali lebih cepat dari rotasi planet itu. Angin kencang ini terus bertiup dan semakin lama bisa semakin cepat. Kita selalu melihat sisi bulan yang sama dimanapun kita berada di bumi. Penyebabnya adalah kecepatan bulan mengitari bumi sama dengan kecepatan rotasinya sendiri. Mars punya dua bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun mendatang, tarikan gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan mungkin akan menghasilkan pembentukan cincin di sekitar Mars. Jupiter terkenal dengan bintik merah raksasanya atau pusaran badai raksasa. Fenomena ini dulunya berukuran sangat besar, bahkan bisa menampung 3 bumi. Tapi titik ini menyusut. Saat ini bumi pun tidak muat di dalamnya. Ditemukan pada tahun 2017, Kelp 9b adalah planet terpanas yang kita ketahui. Suhu di sana bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Penyebabnya, Kelp 9b mengorbit sangat dekat dengan bintangnya, Kelp 9, yang jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari kita. Para ahli meyakini bintang raksasa itu suatu hari akan menguapkan planetnya dengan panasnya yang menyengat. Di bumi, suara merambat ke telinga melalui molekul udara yang bergetar. Namun, di luar angkasa, area kosong antara bintang dan planet, tidak bermolekul. Oleh karena itu, suara tidak bisa merambat dan kita tidak bisa mendengar apapun. Massa sebuah bintang yang jaraknya 50 tahun cahaya dari bumi, 90%-nya terkristalisasi, dan interior planetnya terbuat dari karbon. Artinya, bintang yang bernama Lucy tersebut adalah berlian terbesar yang pernah ditemukan. Pada 2011, para astronom menemukan reservoir air raksasa di luar angkasa. Air ini melayang di sekitar lubang hitam supermasif yang disebut kuasar. Uap air mengapung jarang sekali ditemui di luar angkasa. Reservoir air ini menampung sekitar 140 triliun jumlah air di semua samudera bumi. Ini adalah salah satu awan uap tertua dan terbesar yang pernah kita ketahui, sekaligus menjadi yang terjauh dengan jaraknya yang mencapai 12 miliar tahun cahaya. Pada 1993, Galileo Probe bergerak melintasi asteroid Mini. Jaraknya tidak lebih dari 32 km dan tetap benda mungil itu punya bulan selebar 1,6 km. Sejak saat itu, astronom menemukan ada banyak bulan yang mengorbit planet-planet kecil di tata surya. Ada planet yang jaraknya 63 tahun cahaya dari bumi. Planet ini dijuluki kelereng biru karena warnanya yang cerah sekali. Para ilmuwan meyakini rona seperti ini mungkin berasal dari hujan kaca super panas yang unik di planet ini. Gunung berapi Cryo, kadang disebut juga gunung berapi es yang ada di Pluto, memuntahkan es. Atau lebih mirip dengan campuran air es dan amonia, nitrogen, serta metana beku. Mungkin kamu bisa menulis buku tentang gunung ini dan memberinya judul Great Expectoration. Bulan adalah satelit alami yang paling dekat dengan matahari. Merkurius dan Venus yang lebih dekat ke sana dibanding bumi tidak punya satelit. Menginjak umurnya yang sudah 4,6 miliar tahun, matahari sudah termasuk bintang paruh baya. Umurnya masih tersisa setengah jalan lagi dan dikenal sebagai katai kuning. Begitu menginjak usia lanjut dan menghabiskan semua bahan bakarnya, matahari akan membengkak menjadi raksasa merah dan menelan Merkurius, Venus, serta bumi. Lalu akan menyusut dan berubah menjadi katai putih. Untungnya, saya sudah tidak ada saat itu. Phew.
Cincin Saturnus tidak ditemukan sekaligus, melainkan bertahap. Dan cincin ini diberi nama sesuai abjad berdasarkan urutan para ilmuwan yang menemukannya. Urutannya seperti ini: D, C, B, A, F, G, E. Kalau dibaca, Dutch G. Mungkin ya? Objek terpadat di luar angkasa adalah bintang-bintang neutron. Meski ukurannya cuma sebesar kotak kecil, massa bintang-bintang ini sekitar 1,5 kali lipat matahari kita. 1 sendok teh material bintang neutron berbobot sekitar 1 miliar ton. Selain itu, gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Au, berat! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu.